Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video sebelumnya kita telah mempelajari salah satu website AI terbaik dan terlengkap untuk membantu kita melakukan publikasi ke jurnal ilmiah. Beberapa fitur atau menu yang dapat kita manfaatkan di website tersebut antara lain pembuatan outline dari draft artikel, pencarian referensi dari jurnal ilmiah, pengecekan bahasa hingga melakukan parafrase, pembuatan cover letter saat submit hingga pembuatan berbagai email untuk komunikasi dengan editor, pengecekan plagiasi hingga pengecekan kelengkapan dan kekurangan naskah kita sehingga website ini mampu memberikan masukan dari kekurangan naskah kita tersebut. Lalu apa yang akan kita bahas di video kali ini? Sebelum membahas AI yang akan kita bahas di video kali ini, apakah Anda pernah merasa dituntut untuk mempelajari suatu artikel jurnal yang artikelnya ternyata panjang sekali dan susah dimengerti? Biasanya ya, mahasiswa dikasih tugas dosen menganalisis, mereview artikel jurnal, tapi artikel jurnalnya ternyata terlalu panjang, halamannya banyak dan susah dipahami. Atau ketika kita sedang menyusun kajian pustaka atau literature review, tetapi ketika kita menyusun literature review tersebut, kita merasa tidak punya waktu cukup bila harus membaca seluruh bagian dari artikel jurnal yang sudah kita kumpulkan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas AI yang mampu membantu kita memahami, meringkas, hingga membuatkan poin-poin penting dari artikel jurnal yang akan kita pelajari, sehingga mengefisiensi waktu kita untuk memahami suatu artikel jurnal. Menariknya, dengan menggunakan AI ini kita dapat meringkas artikel jurnal baik yang sudah berbentuk PDF dan tersedia di laptop kita ataupun artikel tersebut belum kita download ke laptop kita. Nah, nama AI tersebut adalah Scholarcy dan alamatnya ini ya www.scholarcy.com. Alamat ini bisa langsung kita copy ya, kemudian kita buka di browser kita masing-masing. Ketika kita mengakses scholarcy.com maka tampilan depannya seperti ini. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat akun dengan mengklik tombol start free di sini. Ya, akunnya gratis. Kalau ada cookies semacam ini, kita bisa reject all atau accept all. Kemudian kita bisa scroll ke bawah dan kita bisa sign up dengan akun Google kita. Kita pilih akun Google yang ingin kita gunakan. Kemudian kalau muncul tampilan seperti ini, kita bisa klik tombol continue atau lanjutkan. Meskipun menggunakan akun gratis, kita masih bisa ya memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia di Scholarcy meskipun perharinya ada batasan penggunaan. Nah, setelah kita masuk ya, maka di sini kita diminta menuliskan nama depan, nama belakang, kemudian peranan kita sebagai apa, misalkan sebagai akademisi, kemudian afiliasi bisa ditulis atau tidak, kemudian kita bisa klik submit. Nah, setelah itu kita akan dihadirkan dengan tawaran seperti ini. Nah, ini kita abaikan saja, kita menggunakan yang gratisan saja, tidak usah yang berbayar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, misalkan saya sudah mendownload PDF ini, ya. Nah, PDF ini ternyata susah dimengerti dan panjang, halamannya ada 11, saya nggak ada waktu untuk memahami PDF ini. Maka saya bisa menggunakan Scholarcy. Ya, tadi saya katakan di awal ya, kita bisa memahami artikel yang sudah dalam bentuk PDF ataupun artikel yang belum kita download ke laptop kita. Sekarang kita coba pelajari terlebih dahulu ketika artikel tersebut sudah terdownload semacam ini. Caranya bagaimana? Kita ke Scholarcy, kemudian kita pilih menu Article Summarizer. Nah, kemudian di sini ada tombol Click to Import. Di sini kita pilih yang Choose File, kemudian kita cari artikel yang sudah kita download tadi. Misalkan ini, kemudian klik open. Kemudian kalau kita scroll di sini ada setting. Nah, kalau setting ini kita klik, maka di sini ada extract figures. Ini bisa kita on-kan, extract tabel juga bisa kita on-kan. Kemudian kita klik import. Lalu kita tunggu prosesnya. Nah, setelah kita tunggu beberapa detik, maka artikel tersebut sudah terimport di Scholarcy semacam ini. Ini ada judulnya, kemudian di sini ada snapshot. Di sini ada kotak kecil yang berisikan poin paling penting, temuan paling utama ya, informasi yang paling penting terkait penelitian ini ya dari PDF yang sudah kita unggah tadi. Kemudian di sini ada penulisnya, kemudian ini ada ringkasan temuan utama. Kalau ini poin utama dari PDF keseluruhan, sedangkan yang ini adalah ringkasan temuan, resultnya. Kemudian ini simpulannya.
Kemudian di sini ada explore the study. Ini ada beberapa kata kunci yang menggambarkan studi ini. Begitu. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, di sini ada key concept. Key concept itu adalah konsep-konsep utama atau konsep-konsep penting. Sehingga di sini kita lihat ya, artikel PDF yang diunggah ke Scholarcy, kemudian dianalisis oleh Scholarcy, kemudian PDF tersebut, artikel tersebut dipecah, dianalisis, diekstrak menjadi konsep-konsep utama semacam ini. Ya, dan ini beda dengan keyword ya, karena ini munculnya ada banyak dan berbeda dengan keyword di PDF. Kemudian kalau kita klik salah satu, misalkan cisplatin ini, maka kita langsung diarahkan ke Wikipedia. Loh, kok ke Wikipedia? Nah, tunggu dulu. Kalau Wikipedia bahasa Indonesia mungkin kita agak ragu. Tetapi kalau kita lihat Wikipedia bahasa Inggris, apalagi kalau ilmiah, kita lihat tampilannya pun juga ilmiah. Ya, kenapa? Karena di sini setiap kalimat yang dituliskan ada sumbernya, ada referensinya. Misalkan kalimat ini referensinya nomor 3. Kalau kita klik, nah di sini ada referensi yang bisa kita baca lebih lanjut. Misalkan di sini ada 48, kita klik, maka nanti di sini ada dari jurnal Indian Journal Chemistry. Sehingga tampilannya ya seperti artikel review di jurnal ilmiah Wikipedia yang berbahasa Inggris ini. Sama seperti kalau kita nanti klik yang gene ontologi, maka kita langsung diarahkan ke Wikipedia yang membahas terkait gene ontologi. Sehingga dengan bantuan Scholarcy, kita dapat dengan mudah menangkap konsep-konsep utama yang terkandung dari PDF yang sudah kita unggah tadi. Kemudian di sini ada abstrak. Nah, ini abstrak ini sebetulnya serupa dengan abstrak di PDF tadi. Tetapi bedanya di sini sudah dikasih highlight warna-warna tertentu yang membantu kita, memudahkan kita untuk mendapatkan informasi penting yang berbeda. Daripada kita baca flat warnanya sama semua, kita mungkin tidak tahu di sini ada poin penting. Tetapi dengan adanya highlight seperti ini, seperti ketika kita mencatat atau menstabilo buku yang sedang kita baca. Nah, ini dia menstabilo konsep-konsep penting yang nampaknya perlu kita perhatikan di abstrak tersebut. Kemudian di sini ada sinopsis. Ketika kita klik sinopsis, maka di sini akan muncul ringkasan keseluruhan artikel tersebut menjadi sekitar setengah halaman. Sama seperti ketika kita membaca sinopsis novel. Novelnya 300 halaman, kemudian kita baca sinopsisnya sangat singkat tetapi mewakili keseluruhan novel tersebut. Begitu juga sinopsis di Scholarcy. Ya, di Scholarcy ini dia membuatkan sinopsis yang sangat singkat namun tetap mewakili isi dari PDF tersebut. Kemudian di sini ada Scholarcy highlight. Kalau highlight dia membuatkan sorotan-sorotan utama atau poin-poin penting dari PDF tersebut. Jadinya bentuknya ya poin-poin semacam ini ya. Jadinya memudahkan kita daripada kita baca 11 halaman, di sini langsung ada summary, sinopsis, atau kita langsung saja lihat Scholarcy highlight. Apa sih poin penting? Apa saja highlight dari PDF tersebut? Kemudian di sini ada Scholarcy summary. Nah, bedanya dengan sinopsis, kalau summary ini dia meringkas per bagian. Di introduction ini ringkasnya, di methodnya seperti ini, di resultnya seperti ini ya. Kemudian di conclusionnya seperti ini. Kemudian menariknya di sini ada comparative analysis. Nah, si Scholarcy ini memberikan comparative analysis berdasarkan apa yang sudah dituliskan oleh author di PDF tersebut. Ya, di sini ada counterpoint, ya, jadinya yang mengcounter konsep atau informasi yang diberikan oleh author. Nah, ini ya. Kemudian konfirmasi dari temuan studi sebelumnya. Ya, kemudian bahkan di sini ada perbedaan temuan yang diperoleh author dengan penelitian sebelumnya. Sehingga dengan Scholarcy misalkan kita membaca artikel penelitian, kemudian author menemukan temuan tertentu, kita bisa langsung lihat comparative analysis. Apakah temuan itu sejalan atau malah banyak berseberangan dengan studi-studi yang lain. Nah, comparative analysis sudah membantu mencarikan, meringkaskan informasi tersebut. Ya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi, di sini ada tabel ya. Nah, ini nanti bisa kita download tabelnya dalam bentuk Excel. Meskipun kadang error, tidak berhasil ya. Tetapi ya kadang juga berhasil. Kemudian di sini ada figure-nya ya. Figures-nya sudah diekstrak sehingga di sini muncul figure-nya, kemudian di sini ada nama-nama figure-nya. Kemudian ini full text-nya tidak usah kita baca karena ini sebetulnya full text-nya sama dengan PDF namun diberi stabilo semacam abstrak tadi. Nah, kemudian yang penting lagi di sini ada future work ya. Sehingga si Scholarcy ini juga memberikan informasi apa sih studi lanjutan yang dapat dilakukan setelah studi ini terlaksana atau dilaporkan.
Kemudian di sini ada study compliance, ya. Nah, di sini berkaitan dengan etik, dengan pembiayaan itu dimunculkan di sini, ya. Kemudian di sini ada references. Nah, menariknya references di sini, dia tidak hanya meliskan referensi yang disitasi oleh author di PDF yang kita import tadi, tetapi di sini ada show findings. Ketika kita membaca referensi nomor 1 ini, kemudian ini show findings-nya kita klik, maka dia akan memunculkan finding utama berdasarkan referensi ini yang berkaitan dengan PDF yang kita unggah tadi. Nah ini ya, scholarly findings-nya. Begitu juga referensi kedua, ketika kita klik show findings, dia akan memunculkan finding dari referensi tersebut yang berkaitan dengan artikel yang tadi kita unggah, penelitian yang dilaporkan di PDF tersebut. Begitu juga ketika kita membaca introduction atau conclusion atau result atau method dari scholarly ini, ya, misalkan di sini ya. Nah, di sini result ya. Di result ini ada referensi nomor 17. Ketika kita arahkan kursor kita, muncul referensinya di sini. Di sini ada show findings-nya juga. Begitu. Jadinya misalkan kita membaca kalimat ini, kalimat ini apa dasarnya? Oh, ada referensinya. Apa sih referensinya? Oh, ternyata U et al. Apa findingnya? Kita tinggal klik show findings-nya saja. Begitu ya. Nah, ini cara pertama kita melakukan peringkasan dan mendapatkan informasi-informasi penting dari artikel yang sudah kita download menjadi PDF. Nah, sekarang kita gunakan cara kedua ya. Misalkan ya, saya mencari artikel di Google ya, kemudian saya dapat banyak ini, kemudian yang ini ya, sehingga tabnya di sini banyak dan PDF yang perlu saya baca banyak. Tetapi saya tidak tahu dari ketiga PDF ini mana yang saya butuhkan. Nah, dengan Scholarly tanpa perlu kita mendownload PDF-nya terlebih dahulu, kita bisa nanti mendapatkan poin penting dari semua artikel yang sudah kita buka di internet ini. Caranya bagaimana? Kita kembali lagi ke Scholarly, kemudian kita klik browser extension sehingga kita mendownload ekstensinya terlebih dahulu. Ketika saya menggunakan Google Chrome, maka saya harus install yang Chrome ini ya. Bagi teman-teman yang menggunakan browser yang lain, maka install extension sesuai dengan browser yang digunakan. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik add to Chrome sehingga akan muncul pop-up seperti ini. Kita klik add extension. Nah, extension tersebut akan terdownload di sini, kemudian masuk di ekstensi dari browser kita. Sekarang kita kembali ke tab-tab yang tadi ada artikelnya. Tadi belum kita download nih, tetapi kita ingin langsung tahu apa sih highlightnya, apa sih key konsepnya, apa sih sinopsis dari artikel ini. Maka kita bisa mengarah ke tombol extension, kemudian kita pilih extension dari Scholarly tersebut. Maka setelah kita klik akan muncul proses seperti ini. Ini kita tunggu, si Scholarly akan mengekstrak artikel yang tadi PDF-nya belum kita download tetapi masih ada di internet. Nah, ini hasilnya serupa dengan ketika kita membuka Scholarly di web tadi, ya. Nah, di sini ada judulnya, di sini ada snapshotnya, ada authornya, ada resultnya, ada key konsepnya, abstraknya, sinopsisnya, kemudian Scholarly highlightnya, hingga comparative analisisnya. Bahkan di sini ya juga ada limitationnya ketika author menyampaikan keterbatasan penelitian, ya. Kemudian di sini juga ada apa tadi ya? Sinopsis dan sebagainya. Jadinya serupa dengan ketika kita mengunggah PDF. Bedanya di sini kita belum mendownload PDF, kita buka tab banyak, ya sudah, daripada kita harus membaca satu persatu mencari artikel yang mana yang paling cocok, kita gunakan Scholarly untuk efisiensi waktu kita untuk mencari PDF atau artikel yang paling cocok dengan keinginan kita. Oke, demikian ya penjelasan saya terkait bagaimana caranya menggunakan Scholarly untuk memahami hingga meringkas artikel jurnal. Di video selanjutnya akan kita bahas AI lain yang berkaitan juga dengan penelitian dan publikasi ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.